Nah, kadang-kadang persamaan termokimia ini bisa dinyatakan dengan dua jenis notasi. Contoh persamaan ini. Nah, persamaan ini bisa kita nilai sebagai persamaan pembentukan CO2. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai delta HF, delta H formation dari gas CO2. Nah, tapi dengan cara melihat yang lain, ini bisa juga kita anggap reaksi pembakaran karbon. Jadi kita bisa juga menuliskan delta H combustion dari karbon. Ini min X kilojoule per mol. Boleh juga seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan kalau kita diberi informasi bahwa delta HFCO2 adalah min X kilojoule per mol dan delta HCC adalah min X kilojoule per mol. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapakah kalor untuk membentuk misalnya 22,4 liter gas CO2 pada keadaan STP. Nah, ini kita bisa hitung Q itu adalah entalpi molar dikali jumlah mol. Entalpi pembentukan setiap 1 mol CO2 adalah min X sesuai informasi yang diberikan di soal. Nah, dia harus dikalikan jumlah mol dari si senyawa yang dibentuk. Nah, jumlah mol gas pada keadaan STP, kalau diingat-ingat lagi, itu adalah volume dibagi 22,4. Saya tuliskan di sini ya, volume pada keadaan STP itu adalah mol dikali 22,4. Jadi kalau kita menghitung molnya, tinggal 22,4 dibagi volumenya. Nah, kebetulan ini angkanya 1. Kalau ditanyakan lagi misalnya, berapakah kalor untuk membakar misalkan 24 gram karbon, air karbon 12. Kita hitung saja, Q itu adalah entalpi molar dikali jumlah mol zat yang dibakar. Nah, untuk membakar 1 mol karbon dilepaskan energi sebanyak min X kilojoule per mol. Jadi kalau kita membakar 24 gram karbon, berarti berapa energinya ya? Kita tinggal hitung. Min X dikali jumlah mol C, jumlah molnya 24 dibagi 12. Jadi min 2X kilojoule.